dan warna atau corak yang sangat indah. Membuka hati dan menyentuh sanubari. Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpai Anda kembali pendengar. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Juni 2025. Mutiara Pagi hadir dengan satu tema tentang peran keluarga sakinah terhadap percepatan pembangunan bangsa. Keluarga adalah tempat di mana kita berinteraksi dan ini tidak jarang juga menjadi dasar bagaimana membentuk sikap dan juga perilaku kita dalam masyarakat, sehingga keluarga yang baik dipercaya juga akan memunculkan pribadi-pribadi yang mulia yang harapannya nanti akan menjadi kontribusi yang besar untuk percepatan pembangunan bangsa. Pagi hari ini bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio ada Ustadz Muhammad Nizar SAI. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Jember. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah standby sejak setelah subuh sepertinya ini. Iya. Tapi memang ini mudah-mudahan menjadi amal yang mengalir ya Ustadz ya, karena pagi-pagi seperti ini kita bisa berbagi ilmu, karena nantinya kita juga mempersilakan untuk pendengar kita bisa bergabung. Pendengar Anda nanti bisa berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan di 0313366652. Kemudian juga Anda bisa berkomentar di live YouTube, chat live YouTube-nya RRI Jember. Langsung di kolom komentar nanti pertanyaannya seperti apa kita akan bacakan, ataupun di WhatsApp 081130400911. Baik, Ustadz, terkait dengan bagaimana sebuah keluarga ini bisa menjadi dasar, ada peran besar yang pasti yang tidak boleh kita remehkan agar nantinya siapapun yang keluar dari keluarga tersebut atau muncul sebagai produk dari keluarga tersebut menjadi kontribusi positif dalam pembangunan. Seperti apa mukadimah yang bisa disampaikan sebelum nantinya kita akan buka sesi interaksi? Monggo silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bermuajahah meskipun melalui udara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan Mutiara Pagi hari ini kami sengaja mengambil tema tentang keluarga sakinah terhadap percepatan pembangunan bangsa. Perlu kita pahami bersama-sama bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang tentram, damai, tenang, keluarga yang dibina dan dibangun di atas perkawinan yang sah, baik sah secara agama maupun sah secara hukum Islam, dilandasi oleh rasa cinta, rasa kasih sayang antara suami istri dan keluarga atau anggota keluarga yang lainnya. Keluarga sakinah ini juga dapat kita artikan keluarga yang senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan kriminalitas, serta perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya keluarga sakinah ini adalah keluarga yang bisa berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, terhadap agama, dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan bangsa. Perlu juga kita pahami, para pemirsa yang dirahmati Allah, keluarga ini merupakan
organisasi atau unit terkecil di dalam masyarakat yang sangat berperan krusial, berperan penting terhadap percepatan pembangunan bangsa. Kemudian apa saja peran-peran keluarga di dalam masyarakat itu? Tentunya untuk menumbuhkan, mengembangkan atau membangun sumber daya manusia. Perannya adalah satu, pendidikan karakter. Artinya seorang anak pertama kali mengenal nilai-nilai moral, nilai-nilai norma agama dan norma susila tentunya pertama kali di dalam sebuah keluarga. Kan begitu. Jadi dalam hal ini orang tua bisa menjadi suri tauladan bagi putra-putrinya tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang beretika, bermoral, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peran yang kedua adalah pendidikan informal, yang artinya seorang anak tidak cukup hanya mengenyam pendidikan formal di sekolah saja. Lebih dari itu, anak harus bisa mengenyam pendidikan informal, di mana pendidikan informal ini bisa diperoleh di dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga dalam hal ini orang tua harus menjamin kondisivitas kenyamanan pendidikan formal di dalam rumah tangga, di dalam sebuah keluarga, sehingga anak termotivasi untuk terus belajar, termotivasi untuk selalu mengembangkan potensi dirinya. Kemudian peran yang ketiga adalah perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Yang dimaksud dengan perlindungan itu adalah perlindungan fisik dan perlindungan mental, ya, psikologis lah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar anak, ya semacam kebutuhan makannya, minumnya, kemudian pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan gizi yang lengkap dan bergizi, sehingga anak bisa diharapkan menjadi anak yang tumbuh dan berkembang potensinya, sumber daya manusianya yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Itu maksudnya. Kemudian peran yang keempat adalah peran pencegahan masalah-masalah sosial di masyarakat. Dalam hal ini orang tua dapat melindungi anak, keluarga dapat melindungi anak, sehingga anak terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan, karena memang saat ini sangat rentan sekali, ya, pengaruh lingkungan itu, sehingga anak itu terhindar dari misalkan tidak terjerumus persoalan-persoalan kenakalan remaja misalkan, atau pengaruh pergaulan bebas, bahkan seks bebas, miras, dan penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, peran-peran penting, peran-peran krusial tersebut hanya bisa diperoleh jika keluarga tersebut terkategorikan ke dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, seperti itu. Karena pada kenyataannya keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, kecenderungan akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, dalam hal ini orang tua dapat membimbing langsung, memberikan pendidikan langsung terhadap anaknya, sehingga anaknya kuat agamanya, kuat intelektualnya, kuat mentalitasnya, dan ujung-ujungnya sumber daya manusianya juga akan
mumpuni seperti itu. Sebaliknya keluarga yang tidak sakinah, katakanlah broken home misalkan ya, ini akan kecenderungan melahirkan anak-anak yang terlantar ya. Sehingga tidak salah, ya bukan salah anaknya juga ketika anak itu terjerumus pada pengaruh-pengaruh negatif lingkungan seperti pergaulan bebas, seks bebas misalkan, atau narkoba dan miras dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah, melihat begitu pentingnya peran keluarga sakinah atau harmonis dalam masyarakat, maka kita dalam menikah, ya kita yang sudah menikah ini atau yang hendak menikah ini perlu meluruskan niat ya. Dalam menikah itu tujuannya apa, niatnya apa. Kalau kami sarankan itu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita berhati-hati dalam menjalankan atau mengarungi kehidupan rumah tangga kita ya. Ada tujuan-tujuan menikah yang harus kita pahami. Yang pertama itu tujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya. Kemudian tujuan yang menikah yang kedua adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau harmonis itu tadi kan begitu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tujuan agar kita bisa menyempurnakan separuh agama kita kan begitu. Sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan maksiat, dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang keempat, nah ini yang ada kaitannya dengan yang kita bahas, adalah tujuan agar kita memperoleh keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang berkualitas lah seperti itu. Sehingga diharapkan keturunan kita dapat meneruskan pekerjaan kita, meneruskan semangat kita, dan keturunan kita menjadi keturunan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berbicara tentang keluarga sakinah atau keluarga harmonis. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan petunjuk kepada kita, hambanya, melalui firman-Nya yang terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ada 3 kata kunci yang dapat kita jadikan fondasi dalam membangun rumah tangga yang kokoh yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 tersebut. Yang pertama adalah sakinah, yang kedua adalah mawaddah, dan yang ketiga adalah warahmah. Nah, yang dimaksud dengan sakinah itu ketenangan, kedamaian, ketentraman. Artinya kita dalam kehidupan rumah tangga harus menciptakan kedamaian, menciptakan ketenangan. Apapun masalahnya, apapun cobaan, ujian, dan rintangan, kita harus tetap tenang, harus tetap tentram. Kalaupun ada masalah, harus diselesaikan dengan kepala dingin, tidak boleh pakai emosi. Sehingga terciptalah keluarga yang sakinah atau harmonis itu tadi. Kemudian mawaddah yang artinya cinta, di mana cinta ini yang menjadi dasar kenapa kita menikah dengan pasangan kita kan begitu. Artinya cinta itu tidak boleh hilang, tidak boleh luntur hingga ajal menjemput kita, istilahnya kan begitu. Jadi apapun yang terjadi, apapun dinamika dalam sebuah rumah tangga itu, cinta itu tidak boleh hilang, tidak boleh luntur sampai ajal menjemput kita. Karena itu dasarnya, fondasinya kan begitu. Kemudian ada warahmah yang artinya kasih sayang. Kasih sayang ini sejatinya memang harus
dicurahkan oleh pasangan suami istri dan dicurahkan kepada anggota keluarga yang lainnya. Nah, dengan cara-cara apa kita mencurahkan kasih sayang? Bukan dengan ketika ulang tahun ngasih hadiah atau pulang kerja ngasih oleh-oleh, itu bentuk kasih sayang. Tapi yang dimaksud dengan kasih sayang di sini adalah saling memberikan kekuatan, dukungan, motivasi, dan memberikan kebaikan-kebaikan dengan cara-cara yang lembut. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, selain fondasi untuk membangun rumah tangga atau membangun rumah tangga yang kokoh atau sakinah, ada juga pilar perkawinan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah zawaj, yang kedua mitsaqon ghalidon, yang ketiga muasyarah bil ma'ruf, yang keempat itu musyawarah, dan yang kelima adalah antaraddin. Nah, yang dimaksud dengan zawaj itu berpasangan, yang artinya kita sudah ditakdirkan oleh Allah berpasangan. Jadi ketika kita menyadari kita berpasangan, apa-apa tidak boleh sendiri. Ocok kardi katanya orang Jawa kan seperti itu ya. Jadi ada orang yang harus saya layani, ada orang yang harus saya mengerti, ada orang yang harus saya penuhi haknya, kan begitu. Jadi senang sama senang, susah sama susah, bahagia sama-sama bahagia kan. Jadi yang dimaksud zawaj itu kita harus menyadari kita sudah berpasangan, ditakdirkan oleh Allah untuk berpasangan. Kemudian mitsaqon ghalidon. Pilar yang kedua adalah mitsaqon ghalidon, yang artinya janji suci. Sebuah perkawinan itu janji suci yang tidak boleh dikhianati. Itu amanah dari Allah. Perkawinan itu bukan main-main, dia harus dilaksanakan sebaik mungkin. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, kita tetap harus berprinsip bahwa perkawinan adalah janji suci yang tidak boleh dikhianati. Kemudian pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, yang artinya pasangan suami istri harus saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Dengan cara-cara apa memperlakukan pasangannya dengan baik? Ya dengan cara-cara melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian saling menyayangi, saling memperhatikan, pengertian, dan kalau boleh, kalau bisa, jangan sampai ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan itu. Kalau sudah putus perkawinan, kalau orang tua ya mungkin bisa menikah lagi kan begitu. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan kan keturunannya, anak-anaknya akan menjadi anak terlantar dan lain sebagainya. Ya jangan ego lah sebagai orang tua kan seperti itu. Kemudian pilar yang keempat adalah musyawarah, yang artinya dalam kehidupan rumah tangga kita harus membudayakan musyawarah, bukan hanya DBR yang bermusyawarah kan begitu. Tapi dalam kehidupan rumah tangga juga kita harus membudayakan musyawarah sehingga keputusan apapun, sekecil apapun keputusan yang kita ambil itu melalui proses musyawarah, tidak mengambil keputusan sekehendak hati, sesenangnya saja kan itu. Tapi kita harus juga memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk berpendapat, memberikan ide, memutuskan sesuatu dalam kehidupan rumah tangga itu. Sehingga tidak ada istilahnya dusta di antara kita kan gitu ya. Kemudian pilar yang kelima antaraddin, yang artinya saling ridho, saling rela, saling ikhlas. Nah, kita harus berprinsip dalam kehidupan rumah tangga kita bahwa ridho Allah itu tergantung juga ridho suami, ridho Allah itu tergantung juga ridho istri, sehingga kita tidak ada beban dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam rumah tangga itu. Kemudian selain fondasi dan pilar perkawinan, kita juga harus memahami komponen perkawinan, di mana komponen perkawinan itu ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah
kita dalam kehidupan rumah tangga harus tetap menjaga kedekatan emosional dengan pasangan kita, dengan anggota-anggota keluarga yang lainnya. Jadi budayakan komunikasi yang baik, misalkan membangun chemistry, meskipun beda karakter, beda keinginan, beda hobi, maka chemistry itu harus dibangun sehingga terciptalah kecocokan dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan diem-dieman, ya, kerso-keran mencandring maturan kan seperti itu kan. Ya. Kemudian ada komitmen perkawinan yang artinya kita harus berjanji kepada diri sendiri, terutama kepada orang tua, kepada agama, bangsa dan negara, akan melaksanakan perkawinan ini sebaik mungkin, akan menjaga perkawinan kita, pernikahan kita sebaik mungkin. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, dinamikanya dalam kehidupan rumah tangga, kita harus berjanji, komitmen untuk tidak mudah mengatakan cerai, putus, untuk tidak mudah mentalak ya, atau minta cerai kepada suami seperti itu. Apapun masalahnya, komitmen itu penting dalam membangun kehidupan rumah tangga ya. Ya, kemudian ada gairah, ya dimaksud dengan gairah itu pemenuhan kebutuhan seksual, kebutuhan batin, di mana pasangan suami istri itu harus saling menginginkan untuk memuaskan pasangannya dalam hal kepuasan batin, kepuasan kesenangan seksual seperti itu. Yang artinya supaya suami atau istri itu tidak mencari kepuasan di luar rumah. Kalau sudah mencari kepuasan di luar rumah, maka yang terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya apa ya? Perselingkuhan sehingga menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan itu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, marilah kita merencanakan kemandirian ekonomi. Yang dimaksud mandiri ekonomi itu tidak harus kaya, tapi cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga kita ya. Kalau kaya itu kan syukur ya, takdir itu. Tapi cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Apa kebutuhan kita? Sandang, pangan, papan, menabung, dan kalau memungkinkan kan berinvestasi. Siapa yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga kita? Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu, nomor 1 1974 itu sudah disebutkan bahwa suami wajib melindungi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara istri wajib memelihara kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya. Kan begitu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pelindung, pengayom, pemimpin bagi perempuan. Maka yang wajib menafkahi, mencari nafkah ya suami kan begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan istri juga bisa bekerja dengan pertimbangan kebutuhan banyak, kebutuhan semakin meningkat. Dengan satu catatan, harus mendapatkan izin dari suami. Ya suami juga harus mengizinkan kalau memang itu memungkinkan ya. Artinya proses musyawarah berembuk ini fungsinya kenapa kita harus memahami musyawarah dalam kehidupan rumah tangga kita itu ya. Dengan catatan bekerjanya istri ini diniatkan untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan membantu meringankan beban suami. Jangan sampai ketika istri bekerja terus sewenang-wenang karena saya punya uang, karena saya bisa sudah cari uang sendiri sehingga suami disepelekan. Kan kejadian yang banyak terjadi di saat ini, fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Ketika istri sudah bekerja, istri sudah punya uang, akhirnya tidak menghormati suami lagi kan begitu.
Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kita masih buka sesi interaksi ya Ustadz nantinya untuk Anda yang ingin bergabung. Namun mohon bersabar beberapa saat. Ada satu pesan yang akan kami sampaikan sebelum nantinya kami buka sesi interaksi dalam Mutiara Pagi hari ini. Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita membahas terkait dengan bagaimana peran keluarga sakinah dalam membangun atau memberikan kontribusi dalam percepatan kehidupan bangsa. Masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nizar SHI, penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dan pagi hari ini sudah ada yang ingin bergabung, kita akan sapa terlebih dahulu ya Ustadz di 336652. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari siapa? Mohon izin Mbak, ini dari Ikhwan di Bondowoso. Mas Ikhwan di Bondowoso. Ya. Bersama dengan Ustadz Muhammad Nizar. Moga silakan Mas Ikhwan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang dibicarakan mengenai generasi yang soleh dan soleh gitu ya. Tentang keluarga juga, peran keluarga. Iya. Tapi realita yang ada di sekitar kita ini gini Ustaz. Kadang kan bapak dan ibu itu sebagai orang tua kan kadang bekerja di kantoran gitu Ustaz. Juga ada buruh tani dan buruh yang lainnya gitu. Itu misalnya kan kerjanya itu dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gitu Ustaz. Dan bagaimana cara kita mendidik anak supaya menjadi generasi yang soleh-soleh gitu Ustaz. Iya. Kan kebanyakan seperti itu. Iya. Pas hari liburnya nggak diajari misalnya ngaji apa Ustaz. Malahan dibawa ke tempat rekreasi kemana gitu misalnya. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini gitu Ustaz. Sebagai umat Islam gitu. Iya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ikhwan. Anda yang lain yang masih ingin bergabung silahkan pendengar di 0331336652 ataupun di kolom komentar live YouTube-nya RRI Jember silahkan. Dan nanti akan langsung dibacakan. Mas Ikhwan di Bondowoso punya satu pertanyaan yang sebenarnya ini adalah fenomena yang kita amati sehari-hari ya Ustadz. Ada dualisme gitu. Dalam artian di satu sisi masalah ekonomi ini adalah kebutuhan. Kalau misalkan nggak kerja juga anak-anak kewajiban sebagai orang tua juga tidak terpenuhi untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Tapi di sisi lain ada waktu yang termakan di situ untuk bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Cara paling bijaksana untuk menyikapi hal ini apa Ustadz yang bisa diupayakan secara maksimal gitu? Iya. Pada dasarnya kewajiban untuk mendidik anak itu memang kewajiban orang tua ya. Lebih tepatnya bapak ya. Dalam Islam kan seperti itu. Hanya saja ada persoalan-persoalan
yang tidak memungkinkan, misalkan karena kebodohan orang tua, misalkan ya karena kebodohan orang tua ya. Orang tua tidak mampu lah untuk mendidik. Kemudian karena persoalan kebutuhan nafkah ya, sehingga orang tua tidak punya kesempatan untuk mendidik. Ini tetap bertanggung jawab orang tua untuk mendidik putra-putrinya itu ya dengan cara mengirimkan ke lembaga pendidikan ya. Kalau di Indonesia, di negara kita itu ada pendidikan TK hingga perguruan tinggi kan begitu. Kemudian ada pondok pesantren, kemudian madrasah dan lain sebagainya. Sebenarnya pemerintah ini sudah luar biasa memberikan kesempatan kepada anak bangsa, kepada putra-putri kita ini untuk mengenyam pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama. Tinggal bagaimana kita menindaklanjuti atau menyikapi kesempatan itu dan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin kan begitu. Jadi tidak ada alasan lagi kita sebagai orang tua itu tidak bisa mendidik anaknya, meskipun kita mendidik anak kita itu secara tidak langsung. Dalam artian kita memasrahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Nah, disinilah yang perlu kita perhatikan adalah peran serta kita. Peran serta kita sebagai orang tua dan bagaimana kerjasama kita dengan lembaga-lembaga pendidikan itu. Okay. Nah, kalau dulu saya sama orang tua saya itu tidak hanya dipasrahkan begitu saja, tapi ada komunikasi antara orang tua dengan misalkan guru, kepala sekolah, melihat perkembangan kita bagaimana, menanyakan. Kalau sekarang kan enggak kan ya. Kalau sekarang itu kebanyakan orang itu ya sudah pasrah gitu ya. Pasrah bongkaan. Bahkan ketika gurunya itu bertindak, apa yang terjadi? Dilaporkan dan lain sebagainya. Kan ini persoalannya. Oleh sebab itu kita harus tetap melaksanakan aktivitas kita untuk mencari nafkah, dan kita tetap memperhatikan tumbuh kembangnya anak kita dengan mengirimkan ke lembaga-lembaga pendidikan atau ke pesantren misalkan, tapi kita juga berperan aktif di dalamnya untuk mengetahui perkembangan anak-anak kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesibuk apapun kita dalam mencari nafkah, bekerja itu memang harus ada quality time. Ya, waktu untuk keluarga, terutama waktu untuk anak. Jadi masa sih dalam satu bulan itu tidak ada libur? 1 minggu lah, masa tidak ada libur ya? Atau masa kita 24 jam bekerja terus-menerus? Kan tidak. Nah, ketika kita bekerja mungkin kita tidak bisa untuk quality time atau waktu untuk anak lah. Tapi pasca itu kita harus setelah kita santai dan sebagainya. Nah, waktu itu kita pergunakan untuk quality time terhadap anak atau keluarga kita begitu. Ya tetap kita harus memperhatikan itu, dan ya, jangan lupa yang saya sampaikan tadi adalah tetap menjaga kedekatan emosional dengan anak kita. Ini mungkin solusinya seperti itu. Iya, ada satu yang tetap harus diseimbangkan. Ya, ini kadang-kadang kebanyakan semuanya lupa begitu ketika sudah konsentrasi untuk nyari uang. Anak-anak akhirnya dinomor 2-kan, padahal ada kewajiban di situ yang nggak bisa ditinggalkan juga. Tapi ini kalau misalkan mau kita kait-kaitkan berarti kemiskinan yang ada di sekitar kita ini juga berpengaruh terhadap kualitas keluarga yang ada, nggak ya Ustadz? Iya. Kalau seperti itu, seperti apa seharusnya pemerintah bisa ikut melihat lah dan juga membuat kebijakan agar kita semuanya itu nggak terlalu mikir ekonomi, kan maunya kan seperti itu gitu loh, biar bisa fokus ngurus anak lah istilahnya. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya kalau menurut saya ya pemerintah ini kan sudah berupaya untuk menurunkan
kemiskinan ya. Ya banyak lapangan pekerjaan yang sudah menyerap tenaga ya. Kemudian pemerintah juga sudah besar-besaran memberikan peluang usaha dengan meminjamkan tabungan seperti KUR dan lain sebagainya. Nah, ini sebagian dari upaya untuk menekan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ini sebenarnya sudah menurun drastis ya dibandingkan dengan periode-periode pemerintahan yang tahun lalu. Nah, tinggal bagaimana kita untuk memanfaatkan itu. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau berbicara masalah kemiskinan ini sudah tidak ada jarak yang terlalu jauh ya. Sama lah sebenarnya sekali. Tinggal bagaimana kita mengelola misalkan keuangan, mengelola pendapatan kita, menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk menabung dan berinvestasi ya. Sebenarnya saat ini berbicara tentang peluang pendidikan, pemerintah juga besar-besaran, bahkan digratiskan kan begitu ya. Kecuali perguruan tinggi pun ada yang beasiswa kan begitu. Nah, sebenarnya ini sudah luar biasa pemerintah dalam mengentas kemiskinan itu. Nah, tinggal bagaimana kita untuk memanfaatkan peluang-peluang itu yang telah diberikan oleh pemerintah ya. Ya kembali lagi ya bukan pemerintahnya sih yang salah itu, tapi kembali ke orangnya juga ya. Orangnya itu juga gitu ya. Kenapa harus ada ya kan gini ya. Sekarang ini sepertinya imbang antara kebaikan dengan keburukan itu sepertinya imbang ya. Ya. Pemerintah luar biasa melaksanakan visi misinya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi rakyatnya juga perilakunya seperti itu. Coba kita lihat di media sosial itu ya, bagaimana etika sudah tidak jadikan prioritas, etika itu sudah, moral itu sudah tidak ada, hilang dalam media sosial itu. Yang ada fitnah dan lain sebagainya ya. Kemudian banyak perilaku kriminalitas lainnya. Sebenarnya persoalannya adalah persoalan nafsu ya, nafsu manusia itu sendiri dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan peluang yang telah diberikan oleh pemerintah itu ya. Ya mungkin itu, Pak. Artinya memang di sini pemerintah sendiri nggak kurang-kurang untuk sudah memberikan apa yang diperlukan, tinggal manusianya yang harus menangkap peluang tersebut dengan baik. Semakin banyak alasan memang ada aja halangannya kan begitu nggih Ustadz nggih. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada beberapa waktu untuk bisa berinteraksi, memperdalam apa yang kita pelajari terkait dengan peran keluarga sakinah terhadap percepatan pembangunan bangsa. Ustadz, ada satu kondisi yang tidak diinginkan oleh orang, yakni yang tadi juga sudah disebutkan adalah kondisi di mana keluarganya tidak utuh atau broken home. Tetapi tentu ini kalau sudah terjadi, ini pun jadi kondisi yang sebenarnya nggak enak buat semuanya, terutama untuk anak. Dalam kondisi sudah broken, apakah ini sudah menjadi keadaan akhir begitu, bahwa oh ya wes kalau sudah seperti ini nggak bisa sakinah mawaddah warahmah, atau apa yang bisa diupayakan dalam kondisi tersebut untuk tetap bisa bertahan dalam keluarga atau nantinya membentuk keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang. Monggo silahkan. Kita pasti punya kesempatan yang kedua ya. Kalau memang sudah terjadi, karena itu memang anggaplah garis tangan kita, takdir lah seperti itu ya. Tapi ada kesempatan kedua kita untuk memperbaiki diri ya. Nah, meskipun ini sekalian
pesan ya untuk orang tua yang sudah terlanjur broken, terlanjur apa ya, cerai ya, Iya. terlanjur cerai, ya biarlah persoalan perceraian itu orang tua yang menanggung, tapi anak tetap harus memperoleh haknya untuk tumbuh berkembang dengan baik. Jadi separah apapun persoalan orang tua, anak jangan sampai menjadi korban dalam hal ini. Orang tua harus tetap memberikan perhatian kepada anak, harus tetap Tanggung jawabnya. memperhatikan pertumbuhannya, pendidikannya, gizinya, kesehatannya dan lain sebagainya begitu. Jadi tetap bertanggung jawab, karena ya kalau bisa ya jangan sampai terjadi persoalan itu gitu ya. Idealnya kan kayak gitu. Cuman kadang kalau udah terlanjur terjadi ini, kedewasaan orang tua untuk bisa bersikap itu akan berpengaruh juga terhadap anak ke depannya begitu ya Ustaz. Iya, Ya. seperti itu. Baik, jadi kondisi mungkin tidak menguntungkan, tapi kalau misalkan kita harus percaya bahwa misalkan ada perlakuan yang baik untuk anak, dia juga akan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang yang lebih baik ke depannya. Baik, pendengar masih ada waktu sedikit lagi, satu penelpon masih bisa, misalkan ingin bergabung di 0331336652 dan nantinya Anda bisa bertanya dengan langsung dan akan ditanggapi secara langsung. Ustadz, ini ada satu langkah yang tentunya bisa kita ambil begitu oleh masyarakat, pemerintah saling mengambil peran agar percepatan pembangunan ini lebih baik yang dibangun dari keluarga. Dari pemerintah tadi sebenarnya sudah nggak kurang-kurang gitu ya. Dari keluarga atau dari orang tua juga sudah disebutkan apa saja kewajibannya. Nah, sekarang dari sudut pandang anak, siapa tahu ada yang mendengarkan pagi hari ini Ustadz. Anak dalam menyikapi hal-hal yang ada dalam keluarga untuk juga bisa memberikan kontribusi lah terhadap keberlangsungan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, apa yang bisa dilakukan Ustaz? Ya, anak ya tetap harus tahu tugas dan kewajibannya ya. Kewajiban anak itu kan belajar ya, bukan bekerja ya, Sebenarnya ya Ustaz ya. Tapi membantu orang tua juga penting. Maka tugas belajar itu laksanakan sebaik mungkin. Kasihan orang tua kan begitu ya. Orang tua yang sudah mencari uang untuk membiayai sekolahnya ya. Maka anak itu harus menggunakan kesempatan belajarnya itu sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin. Jangan ada istilahnya galau-galauan lah kan begitu. Biasanya anak-anak remaja, yang namanya anak remaja ya, itu masih mencari proses pencarian jati diri, tapi jangan sampai proses pencarian jati diri itu mempengaruhi tumbuh kembangnya dalam belajar kan begitu ya. Jadi tetap harus melaksanakan tugas utamanya adalah belajar, belajar untuk mencapai masa depan yang lebih baik begitu. Namanya orang tua itu kan begini Kak, istilah orang tua itu ada istilah Madura itu seperti ini, lok melolo abe kan begitu ya. Lok melolo abe itu artinya biar saya yang bodoh, anak harus pintar, anak harus sekolah tinggi. Maka pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin, karena itu memang tugasnya anak ya. Yang kedua ya, anak ya tetap ini ya memperhatikan persoalan ibadahnya itu ya, ibadah. Karena sekarang ini sulit untuk mendisiplinkan anak itu pada persoalan ibadah ya. Anak itu lebih ya, apalagi ada HP sekarang itu ya. Sekarang itu banyak kan begini gangguannya. Ya. Iya. Ini yang prinsip yang salah orang tua, mohon maaf ya. Itu antara kasihan dengan eman itu beda, tidak bisa membedakan. Akhirnya rancu. Kalau kasihan apa-apa dituruti kan begitu. Beli sepeda motor dituruti, HP dituruti. Tapi kalau eman beda sudah. Kalau eman ke anak itu
hal-hal yang bisa membuat anak itu terjerumus pada persoalan yang negatif itu akan dihindari, seperti dibelikan sepeda motor dan sebagainya ya. Bukan berarti nggak sayang Iya, sama bukan anak. berarti nggak sayang. Oke, baik. Ustadz, ini sebenarnya perbincangan mengenai keluarga sakinah ini akan sangat mendalam sekali dan butuh waktu yang tidak sedikit, tapi kita dibatasi oleh kesempatan yang harus segera diakhiri. Apa yang bisa ditarik kesimpulan yang harus kita resapi bersama-sama dalam pertemuan kita? Monggo silakan Ustadz. Ya. Marilah kita ciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, harmonis, dan konsep keluarga sakinah itu, sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya slogan, tapi harus kita ciptakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan jangan sampai pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang malah membebani orang tua, membebani masyarakat, dan membebani negara. Jadikan keluarga kita keluarga yang berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan terhadap percepatan pembangunan bangsa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, matur nuwun Ustadz, pagi hari ini ilmu yang telah dibagikan semoga intisari dari pertemuan kita bisa menjadi ilmu yang kita bawa dan berkah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Matur nuwun Ustadz, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pendengar Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 dengan tema bahasan peran keluarga sakinah terhadap percepatan pembangunan bangsa. Ada korelasi yang sangat erat sekali sehingga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan ekosistem keluarga yang sehat dilandaskan atas pengetahuan-pengetahuan agama dengan harapan nantinya akan muncul hal-hal baik yang berawal dari keluarga. Saya Devi Fitra bersama Mas Pur di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi